permasalahannya ini rumit ya. Budaya, permasalahan teologis, permasalahan apa lagi? Sistem, permasalahan hukum. Wah, ini rumit nih. Nah, teman-teman ini menurut teman-teman kayak gimana nih? Mungkin saya lempar ke teman-teman yang dari tadi mendengarkan Bro Awang ini berkisah ya. Mungkin dari siapa duluan, silakan. Ya, thank you ya buat Bro Awang yang dari kacamata orang asli ya. Kita kan kadang melihat sebuah kasus itu dari kacamata orang luar gitu. Dan hari ini bersyukur juga untuk melihat fenomena yang jarang terekspos gitu ya. Ya, jadi kalau yang saya tangkap memang fenomena kawin tangkap tadi gitu ya. Itu kan semacam kayak pemaksaan tapi berkedok tradisi gitu ya. Iya. Jadi betul. tradisi itu menjadi justifikasi bagi akar-akar yang kita nggak tahu nih. Bahkan bisa kita katakan seperti Pak Alfred Samani yang tadi saya mention juga, Ketua Sinode GKS ya. Itu dia mengatakan budaya ini bisa menjadi justifikasi bagi premanisme gitu. Yang itu akar dari kekerasan juga, evil juga ya, di dalam dosa struktural kita di masyarakat. Bagaimana perempuan-perempuan muda itu seringkali menjadi target dari tirani gitu ya, target dari orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari mereka. Paling di sini peran pendidikan kritis bagi mereka sendiri, karena mereka perlu diberikan edukasi, bahkan mereka nggak ngerti apa yang sedang terjadi, transaksi tubuh gitu ya istilahnya. Karena tubuh mereka itu menjadi target utama gitu, dan mereka nggak sadar bahwa mereka sedang berada di dalam sistem transaksional tubuh yang mereka menjadi korbannya. Dan disinilah pentingnya edukasi ya, bahwa saya jadi berpikir lagi bahwa gereja harus memikirkan misi itu lebih holistik gitu ya. Misi itu lebih holistik artinya melihat sampai pada fenomena-fenomena sosial seperti itu. Dan memang betul tadi kata Awang, apa yang gereja bisa lakukan di tengah kondisi konkret seperti ini. Nah, mungkin GKS mungkin ada tadi komisi apa? Women Crisis Center. Oh, crisis ya. Itu menurut saya langkah yang sangat baik gitu. Gereja bisa memberikan suaranya juga ya. Swan mungkin lihat kayaknya ada banyak pertanyaan, banyak polemik dalam muka dia ya. Banyak pertanyaan, nampaknya kalau ditanyain juga akan cukup melebar kemana-mana, nampaknya akan menyerempet banyak pihak nampaknya kalau hari ini. Tapi yang saya tangkap itu tadi adalah persoalan ini. Yang terjadi itu banyak, ternyata urusan ini itu persoalan pernikahan ininya sendiri menurut saya persoalannya. Bukan soal perkawinannya persoalan. Nah, saya baca beberapa riset, ternyata hal ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Di Kyrgyzstan itu namanya bride kidnapping ya, artinya ala kacu istilahnya. Jadi di sana juga hal yang sama, yaitu perempuan ditangkap terus dipaksa untuk nikah juga. Jadi ada beberapa negara lain juga beberapa melakukan hal yang sama. Nah, ini memang sih ada persoalan yang besar sebenarnya di dalam, karena ini terus dilakukan gitu di mana-mana. Nah, kalau di Indonesia, sebenarnya negara kita itu ada di Undang-Undang Nomor 11 tahun 1964. Itu ada bahwa perkawinan itu harusnya disetujui dua pihak gitu, untuk adanya perkawinan yang baik gitu ya, persetujuan. Nah, ini yang tidak terjadi nih di dalamnya. Dari kompleksitas yang ada, saya tadi hampir sama kayak Yere, yaitu persoalan misi yang tidak holistik selama ini. Dan juga tidak ada kerjasama mungkin antar gereja ataupun institusi yang sama-sama menjalankan misi yang holistik. Misi kadang-kadang dipandang hanya sebagian saja gitu, dan tidak membangun link yang cukup besar gitu loh. Jadi kita tidak bisa bantu menyuarakan di tempat yang lain. Nah, anak-anak muda mungkin di tempat-tempat lain juga bisa gitu
bantu untuk mengekspos persoalan ini sehingga kita sama-sama bisa ini nih menghadapi fight bareng gitu. Sehingga suara ini terdengar ke atas gitu. Terdengar di pemerintahan sehingga persoalan ini kan satu nih baru terjadi di Sumbar. Karena menurut saya akar persoalannya malah bukan hanya masalah budaya, tetapi ini malah kehendak manusia soal perkawinan. Ternyata ini bisa terjadi di mana-mana. Gitu. Kalau saya tangkap, oh ini bahaya gitu, bisa terjadi. Ternyata ada pemaksaan-pemaksaan ya, dalam bentuk lain pun bisa terjadi di wilayah lain gitu. Nah ini mungkin yang karena ini bisa meluas, makanya kita harus sama-sama buat melihat ya apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama gitu. Dan pelayanan misi yang tidak separuh-separuh, tidak hanya terpisah-pisah, tapi kita bisa kerjakan bagian ini sama-sama untuk sosial ke depannya. Begitu sih dari saya. Menarik. Dari Pastor Yunus, boleh? Oke, terima kasih banyak untuk Bro Awang. Hal pertama yang mungkin perlu kita sampaikan kepada sahabat PK bahwa harusnya hari ini kita mengundang beberapa teman perempuan ya. Jadi kalau teman-teman melihat sekarang yang datang laki-laki ini bukan berarti kita pro patriarki. Tadi harusnya ada yang kita undang, cuman karena hari ini kayaknya gangguan teknis sehingga tidak bisa join. Yeah. Kita sebenarnya berusaha menghadirkan perspektif perempuan. Hal yang saya perlu apresiasi sekali bahwa ya tadi gereja sudah berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan, tetapi memang tantangan gereja di sana ya seperti itu, saya melihat sangat sulit ya, maksudnya bermisi dengan tradisi seperti itu ya. Jadi Brother Awang ini punya dan rekan-rekan di sana punya tanggung jawab yang sangat besar ya di dalam memberi edukasi ya, bagaimana Injil itu bisa meresap dalam tradisi-tradisi yang seperti itu begitu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan saya sebenarnya begini ya. Saya jadi banyak bertanya soal ini nih, soal bagaimana keluarga yang dibangun dengan proses kawin tangkap ya. Kan pada akhirnya tadi Bro Awang bilang ya mau nggak mau ya, orang terlanjur. Saya jadi bertanya bagaimana kehidupan keluarga mereka begitu ya, apakah akan berjalan lancar saja atau seperti apa? Jadi ini kompleksitasnya cukup banyak sekali ya. Jadi mungkin itu sih jadi pertanyaan saya, keluarganya seperti apa? Kebanyakan yang sudah terlanjur, bahkan sudah punya anak, sudah punya cucu, ada banyak. Dan itu tadi karena sudah terlanjur, akhirnya dia belajar untuk mencintai pelaku kekerasan terhadap dia gitu. Mungkin pernah itu sama kayak sindrom Stockholm ya, sindrom Stockholm yang seseorang yang kemudian mencintai penculiknya kayak gitu. Dan akhirnya kayak gitu, walaupun itu sebenarnya kan tidak normal. Tidak normal ketika seseorang mampu mencintai seseorang yang melakukan kekerasan sama dia. Artinya masih ada luka, masih ada trauma. Bahkan ketika saya pernah tulis satu status yang tentang itu, ada orang yang komen di bawah kolom komentarnya saya dan bilang, saya juga dulu dinikahkan paksa, tapi saya aman-aman saja. Saya sayang sama suami saya yang sekarang, walaupun dulu saya sedih, saya menangis setiap malam, tapi sekarang saya sudah sayang sama dia. Gitu. Ini bukan hanya satu ini. Kemarin dalam camp pemuda, kami beberapa teman-teman sempat sempat sharing, dan ada salah seorang rekan vikaris yang juga berbagi cerita tentang tantenya gitu. Dan ini sama ceritanya. Sudah terlanjur sayang, dulu memang tidak suka, dulu memang marah, dulu memang benci, tapi sekarang sudah sayang kayak gitu. Saya kira ini masih ada trauma dalam dirinya yang berusaha dia hindari, karena menjadi korban itu kadang-kadang orang tidak mau mengaku sebagai korban. Menjadi korban itu seperti aib, sebagai tanda lemah begitu. Jadi mereka tidak mau mengaku bahwa mereka adalah korban dari budaya ini.
mereka tidak mau dikatakan atau dikategorikan sebagai korban. Sehingga mereka lebih memilih mengatakan, saya sayang kok sama dia, saya suka sama dia. Tapi itu bukan berarti bahwa dia sudah pulih. Saya kira begitu. Masih butuh ada pemulihan. Dia harus mampu berdamai, dan cara kayak tadi diulang bahwa saya sudah sayang itu bukan indikasi bahwa dia sudah berdamai dengan si pelakunya. Dalam banyak kasus kayak gitu, walaupun ada juga dalam banyak kasus yang lain yang saya dengar ceritanya bahwa akhirnya hubungan mereka ada juga yang akhirnya retak, ada yang mana kemudian kekerasan dalam rumah tangga karena ya tadi perempuannya tetap tidak mau menerima bahwa kasus dia dinikahkan dengan laki-laki ini. Dan kemudian karena ada hal-hal yang dituntut dan tidak bisa dia tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau dia penuhi, akhirnya ya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga yang kemudian kabur, lari gitu. Dan beberapa kasus ya GKS punya safe house untuk itu, walaupun belum memenuhi standar menurut cerita kawan-kawan yang di dalam Women Crisis Center, tapi gereja juga berusaha menyediakan safe house bagi korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, korban-korban kekerasan seksual. Sebagai contoh ya, kalau mau dibilang kawin tangkap ini termasuk salah satu contoh kekerasan seksual, bisa dikategorikan kekerasan seksual karena banyak juga pelakunya yang setelah ditangkap itu dipaksa berhubungan badan, bahkan ada anak di bawah umur. Yang terjadi di Sumba Barat Daya, kalau saya tidak salah itu umurnya 13 tahun. Dan itu kayak tadi, kasus-kasus kayak gitu. Jadi itu ya bisa seperti itu, kategori-kategori bagaimana mereka respon atau bagaimana kehidupan rumah tangga mereka selanjutnya setelah mereka dipaksa untuk dinikahkan. Ya. Menarik ya. Mungkin itu juga salah satu penyebabnya ya. Ada yang kelompok yang membenarkan hal ini juga ya setelah berjalan. Iya. Nampaknya jadi membuat tekanan antar sosialnya itu makin meningkat antar satu sama lain. Jadi yang menerima itu menekan yang sebenarnya yang tidak mau menerima. Tapi mungkin persoalannya menurut saya lebih besar lagi, yaitu apakah ini benar atau enggak gitu kan, sesuai firman Tuhan atau tidak gitu kan. Sedangkan Alkitab itu memandang perkawinan itu kan sebagai sebuah sesuatu yang kudus gitu kan. Allah yang memberikan berkat di dalamnya. Allah yang memberkati, laki-laki meninggalkan orang tuanya, perempuan meninggalkan orang tuanya dan bersatu, ya kan? Bahkan gereja dipandang adalah gereja dan Kristus adalah ini gambaran suami istri gitu. Berarti itu hubungannya kasih gitu di dalam. Kasih itu kan tidak melakukan yang tidak sopan kata kita. Jadi mungkin kita harus memiliki sebuah ini kali ya. Jangan sampai karena ada kelompok yang menikmati hasil yang baik ini, ada yang bisa menikmati itu, akhirnya kelompok lain yang menolak merasakan penindasannya gitu, merasakan penderitaannya gitu. Wah, ini sih menarik banget ya. Kadang-kadang ini terjadi juga ya, karena pembenaran itu. Betul. Ya, makanya kemudian selain saja dia membenarkan bahwa saya punya pengalaman baik kok, bagus kok, lalu kemudian ditanam lagi itu superstisi tahayul yang tadi, bahwa kalau kamu tolak nanti kena sial, nanti tidak bisa punya anak, tidak bisa nikah lagi, tidak ada yang mau nikah sama kamu, kayak gitu. Ini percakapan yang menarik, kita bisa ngobrol ini sampai pagi rasanya. Tapi setidaknya begini, teman-teman yang ada di ruang Zoom ini dan juga teman-teman yang nonton peka, setidaknya kita malam ini disuguhkan oleh satu realita kehidupan yang mungkin selama ini kamu nggak tahu ya. Teman-teman di kota-kota besar tuh kurang tahu. Ada teman-teman kita, teman-teman kaum muda, khususnya pemudi di Sumba sana yang sangat bergumul dengan satu sistem atau satu bidang budaya yang memberikan penilaian perkawinan seperti itu, melegalkan soal kawin tangkap. Dan ternyata meskipun banyak pihak yang sudah tahu itu salah, ternyata nggak semudah itu untuk membebaskan diri. Terima kasih buat Awang yang boleh bagi cerita malam hari ini. Sungguh ini satu informasi yang sangat penting. Semoga cerita ini membuat kita semakin peka tentang apa yang terjadi di belahan bumi yang lain, dan ada kisah-kisah perjuangan yang luar biasa dari rekan-rekan kita di Sumba sana.
Awang untuk pelayananmu, semoga terus Tuhan berkati ya, semakin maju pergerakan-pergerakan teman-teman buat di sana semakin boleh diberkati Tuhan. Ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa terus nonton Podcast. Ah. biar Tiap hari hidup Senin. semakin peka.